panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keridhoannya sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam acara Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Rembang. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Dengan membaca basmalah tadi, semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Rembang kepada Bapak Bambang Triardianto SPD. Dipersilakan. Tercopot isi nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walalihi wasofiyah subhanahu. Ibu bapak tenaga pendidikan yang saya hormati, yang pertama bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat karunia. Hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam kondisi mudah-mudahan semua sehat, semua rahmat Allah, sehingga kewajiban kita selalu senantiasa bersyukur. Salawat dan salam tentu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat pertolongan dan syafaat di yaumul akhir, sehingga insyaallah asa kita, cita-cita kita bisa terwujud di kehidupan abadi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas prakarsa, atas kegiatan, atas hal yang akan dan telah kita laksanakan di SMP 1 Rembang. Komunitas belajar menjadi sesuatu yang penting dalam rangka meningkatkan kinerja kita, dalam rangka mewujudkan cita-cita kita sebagai amanah yang diberikan untuk mewujudkan tujuan kita nasional. Begitu saya menyambut baik pada kegiatan ini, terakhir doa dan harapan. Mudah-mudahan kita diberkahi, kita diberikan kemudahan dalam belajar, dalam melaksanakan tugas, dan insya Allah membawa hasil yang baik. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak sesuai, ada kekurangan secara pribadi dan kedinasan, saya tetap mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi Kobel oleh Ibu Mugi Lestari SOS MSI dengan tema disiplin positif. Waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bu Mugi Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan rapat SMP Negeri 1 Rembang untuk melaksanakan kegiatan yang mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama pribadi
materi tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua, bagi Bapak Ibu semuanya, satu, bermanfaat untuk wawasan dan pengetahuan mudah-mudahan nih. Kemudian sertifikat Bapak Ibu. Nah, itu untuk peningkatan kinerja, penilaian kinerja. Jadi mudah-mudahan kita masing-masing dapat keuntungan nih. Nah, kemudian untuk kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang disiplin positif. Nah, kebetulan sekali waktunya kok pas gitu loh. Saya juga kira alhamdulillah gitu ya. Pasnya apa? Karena sesuai dengan rapot pendidikan kita, disiplin positif ini kan direkomendasikan untuk ditingkatkan. Sehingga pada saat penilaian kinerja di periode kemarin kita direkomendasikan untuk melaksanakan disiplin positif dan beberapa Bapak Ibu memilih hal tersebut. Oke, Bapak Ibu nih. Nah, ketika saya diberi amanah untuk menjadi salah satu tim observer, ada yang memilih disiplin positif, tetapi dalam pelaksanaan belum ada sedikit pun menunjukkan adanya disiplin positif sudah diterapkan di pembelajaran. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama apa dan bagaimana disiplin positif tersebut. Itu yang melatar belakangi kegiatan ini. Kemudian kita langsung saja nih Bapak Ibu. Temanya adalah disiplin positif. Nah, kata-kata disiplin, saya yakin Bapak Ibu sudah sangat familiar sekali dengan hal tersebut dengan berbagai macam pemaknaan masing-masing, pemahaman masing-masing. Nah, sebelumnya mari kita tes dulu ya Bapak Ibu ya, supaya supaya kita bisa fokus. Apa SBT-nya? Nah, SBT-nya adalah saya akan menayangkan video. Silakan Bapak Ibu cermati video ini. Video menurut game betul. Audio error. Apa bisa Pak Udin? Tadi ini error ini gimana? Ya, ini juga nggak bisa, makanya saya ke YouTube. Ya kita langsung ke ini aja lah ya. Ice breakingnya yang monggo Bapak Ibu menikmati. Snack yang sudah ada di depan, mudah-mudahan dengan makan snack jadi bisa relax dan fokus ya. Ya kita langsung saja. Tujuannya jadi tujuan sesi kombel ya. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami dengan baik konsep disiplin positif yang meliputi satu maknanya, disiplin positif, yang kedua teori motivasi dan nilai kebajikan universal, keyakinan keras dan 5 kebutuhan dasar manusia serta segitiga restitusi.
kombel kita nih Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu bapak atau ibu berbicara maka yang lain mendengarkan. Kemudian yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kemudian yang kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti sesi kombel dengan perasaan yang gembira. Salah satunya dengan gratis. Ada yang mau menambahkan barangkali kesepakatannya? Amplop kosong nggak apa-apa ya. Cukup ini kesepakatan. Bisa sepakat ya. Nah, sekarang masuk ke kegiatan pemantik Bapak Ibu. Perhatikan ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Ya, entah itu emas, berlian, permata dan sebagainya, atau uang. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas Anda yang B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghakik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik. Pokoknya berbagai macam cara agar Anda bersedia membuka kepala tangan ini. Kalau kita ya dibayangkan saja ya. Ya, kemudian pertanyaannya, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa? Pasti ada alasannya. Ya. Kemudian, apakah Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Itu juga ada alasannya. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Dan 100 ya. Datang ya. Nah, kemungkinan jawabannya untuk pertanyaan 1 dan 2 bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan. Dan untuk pertanyaan ketiga, siapa yang memegang kendali? Jawabannya tentu kita sendiri, ya 100 ya Bapak Ibu. Atas kepala tangan, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ya. Dan setuju nggih? Nah, kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang perubahan paradigma. Bapak Ibu tahu paradigma Pak? Belum? Mungkin sering mendengar istilah paradigma ya. Barangkali ada yang mau berpendapat? Silahkan, bebas berpendapat. Iya, betul ya. Secara umum. Ya, jadi betul sekali paradigma itu ya apa ya? Pandangan kita terhadap segala sesuatu yang didasarkan pada keyakinan. Okay? Didasarkan pada keyakinan yang kita miliki. Nah, kita akan melakukan perubahan paradigma tahu tadi. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang lama, yaitu stimulus respon, kepada teori yang baru, yaitu teori kontrol atau teori pilihan. Nah, seperti apa? Nah, ini menurut Stephen R. Covey di tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita
ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Gitu. Jadi kalau kita ingin merubah dunia, maka ubahlah paradigma kita atau pola pikir kita. Nah ini yang teori yang lama, stimulus respon, dan ini yang baru, teori kontrol, teori pilihan. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, menurut teori yang lama ini, realitas atau kebutuhan kita semua itu sama. Jadi antara saya dan Bapak Ibu semua kebutuhannya sama. Itu pandangan lama. Kalau pandangan baru, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah kalau menurut teori yang baru, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus yang baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau yang baru, semua perilaku memiliki sudah ada di meja. tujuan. Ini sudah ada. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori yang baru, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau ini kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ini model berpikir menang kalah. Kalau yang ini model berpikirnya menang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari teori pilihan atau teori kontrol ini, berarti ini adalah adanya anggapan bahwa manusia itu berbeda-beda atau beragam, mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda juga, sehingga kita sebagai manusia harus bisa memahami keadaan tersebut. Jadi kata kuncinya pada teori kontrol ini adalah memahami. Kadang misalkan kita melihat murid kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah dalam tanda kutip, nah disitulah peran kita harus memahami mengapa bisa seperti itu, ditanyakan. Jangan langsung menghukum atau menghakimi menurut pemikiran kita sendiri. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi intinya di teori kontrol adalah memahami, karena sesungguhnya setiap manusia adalah berbeda. Nah ini materi tentang disiplin positif. Kalau saya rangkum dalam sebuah mind map atau peta konsep seperti ini. Nah ini dasarnya dari disiplin positif adalah adanya teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Tadi ini intinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus. Kemudian realitas kehidupan kita berbeda. Nanti di sini turunannya adanya makna disiplin. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan karena didasari apa? Didasari oleh teori motivasi. Motif kita berbeda, tujuan kita berbeda. Kemudian di sini ada model berpikir menang-menang, maka kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari teori motivasi ini nanti akan muncul nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Nah, ini intinya sebenarnya di sini Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang keyakinan kelas dan yang ini. Setelah kita mengetahui 5 posisi kontrol ini, nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Nah, ini intinya di sini keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama dulu, makna disiplin. Yang pertama, ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang apa di benak Anda? Ya, kebanyakan orang
Kemudian yang berikutnya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda. Nah, ini makna disiplin secara istilahnya ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepuasan kita. Dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kalau menurut Ki Hajar Dewantoro seperti ini. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kemudian menurut Diana Gosen, disiplin berasal dari kata Latin, bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar, atau disiplin, artinya murid atau pengikut. Jadi kalau saya simpulkan, disiplin itu lebih kepada seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakannya pada motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini, jadi disiplin positif itu artinya adalah seseorang mempunyai rasa tanggung jawab ya, berdasarkan motivasi dari dalam, dorongan dari dalam, yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dimiliki. Jadi istilahnya adalah kontrol diri, disiplin. Nah, kemudian yang berikutnya ada teori motivasi. Nah, ini teori motivasi dari yang mendasari seseorang melakukan sesuatu itu ada dua jenisnya, motivasi eksternal dan internal. Eksternal disebut juga dengan ekstrinsik, internal intrinsik. Ya. Kalau eksternal berarti yang dari luar diri kita, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Jadi kita melakukan tanggung jawab itu karena ada atau menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman atau sanksi, menghindari sanksi, maka kita disiplin atau tanggung jawab. Kemudian yang kedua bisa juga karena untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, sehingga kita melakukan tanggung jawab itu. Ini dari luar, dari eksternal. Kemudian kalau dari dalam, secara internal, berarti tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi tidak peduli dengan orang lain, apa pendapat mereka, apa pandangan mereka, mau dapat hukuman kah, mau dapat imbalan kah, itu tidak menjadi tujuannya. Yang penting adalah menghargai diri sendiri, kita melakukan sesuatu dengan tanggung jawab. Nah ini yang diharapkan dari disiplin positif itu yang seperti itu. Nah nanti kalau masing-masing murid sudah punya rasa disiplin positif tersebut, sekian banyak murid, semua warga murid SMP 1 Lembang, ditambah kita semua Bapak Ibu gurunya masing-masing sudah, kayaknya kita bayangkan bagaimana SPEN sarjana ini. Oke. Silakan diharapkan. Nah ini kalau dihukum, kalau adanya penghargaan itu malah kita sesungguhnya dihukum. Mengapa demikian? Nah karena memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ini kita lanjut saja. Kita langsung ke ini. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tadi disiplin positif itu kan kita punya tanggung jawab mengontrol diri sendiri berdasarkan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, apa sih kebajikan universal itu? Adalah prinsip moral dan etika yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Jadi nilai-nilai kebaikan atau kebajikan yang berlaku bagi semua manusia di seluruh dunia. Semua orang sepakat dengan hal-hal itu menjadi kebaikan, itulah nilai kebajikan universal. Nah ini, nilai kebajikan universal inilah yang akan menjadi dasar penyusunan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah contoh-contohnya, kalau dari profil pelajar Pancasila ya ini 6 dimensi. Ini kalau dari apa ini? IPO Primaries Program, kemudian dari 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Nah, intinya nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama dan diakui bersama dan diyakini bersama
seluruh manusia di dunia tanpa pandang apapun latar belakang, ras dan sebagainya. Semuanya mengakui hal yang sama, ini sebagai suatu hal kebaikan. Ya. Nah, sekarang ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Ini pertanyaan pertama. Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya hukum? Dan bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Oke, Bapak Ibu semua kan di kelas, terutama wali kelas kan sudah buat keyakinan kelas nih. Iya. Nah itu jadi pertanyaan. Ada yang mengatakan kesepakatan kelas, ada yang mengatakan keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu bedanya? Apa ya, silakan. Angkat tangan. Mas Udin silakan. Oke, baik. Nah ini perbedaannya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu isinya adalah daftar dari keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama di kelas itu. Jadi kesepakatan kelas itu isinya adalah daftar dari keyakinan kelas yang diyakini bersama dan disepakati bersama oleh warga kelas. Bedanya. Nah, Bapak Ibu kan terutama wali kelas yang sudah punya ya di kelas ya. Nah, itu dapatnya dari mana Bapak Ibu? Apa download, ditempel, atau mencari? Kalau yang betul, kalau yang sudah melalui tahapan musyawarah kelas berarti luar biasa. Pak Budiman nih Pak, sudah seperti itu. Ya, teorinya. Nanti bisa dibagikan tipsnya maksudnya. Nah, kita akan belajar bagaimana menyusun kesepakatan kelas. Nah ini ya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Karena keyakinan kelas, keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Kemudian, mengapa keyakinan kelas penting untuk disiplin positif? Karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam. Biasanya budaya atau perilaku yang didasari motivasi intrinsik bersifat long lasting atau jangka panjang daripada yang didasari motivasi dari luar gitu. Nah, bagaimana mewujudkannya? Nah, ini tahapan-tahapannya seperti ini Bapak Ibu. Lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di kelas. Kemudian, dan ini harus ada proses diskusi ya, curah pendapat. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang disepakati akan menjadi keyakinan kelas. Setelah disepakati bersama akan menjadi kesepakatan. Gitu deh. Jadi nanti kalau pas observasi yang memilih opsi disiplin positif harus ada seperti ini Bapak Ibu, harus muncul. Bagaimana kalau belum ada kesepakatan kelas ya dibuat. Nah proses buatnya nanti kita bahas bersama tahapan-tahapannya. Jadi kalau kemarin kan saya lihat seperti itu ya, jadi belum ada indikasi seperti itu yang ada-adanya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu langsung mengajar seperti biasa. Nah sekarang prosedurnya Bapak Ibu. Nah begini, yang pertama di kelas atau di sekolah kita kan biasanya sudah ada peraturan kelas atau tata tertib yang dulu itu kan ya, masih ada apa enggak Bapak Ibu di kelas masing-masing? Hilang ya Bapak. Ya itu kan isinya rentetan peraturan, dilarang ini, dilarang itu, ya kan ya? Ya denda, sanksi dan sebagainya. Nah nanti tahapan pertama kita lihat daftar peraturan kelas yang sudah ada.
mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, dilarang terlambat datang ke kelas. Ini contohnya. Misalkan peraturannya seperti itu, kita sudah identifikasi bareng-bareng. Nah, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat. Yang di papan tulis atau di kertas apa yang besar. Nah, kemudian gantilah kalimat negatif menjadi positif. Contoh, kalau peraturan kan misalkan kembalikan barang ke tempatnya. Jadi kalimat yang lebih positif lagi ini sudah positif ya. Mengembalikan barang ke tempatnya. Kemudian yang ini yang negatif. Dilarang berbicara kasar misalkan. Maka kalimat positifnya menjadi berbicara yang sopan. Dilarang melakukan kekerasan. Positifnya menyelesaikan dengan damai. Dilarang terlambat datang ke kelas. Berarti datang tepat waktu ke kelas. Nah, ini. Jadi tahapannya seperti itu. Setelah mengubah menjadi kalimat positif, berikutnya apa? Ajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, kalimat positif tadi yang sudah dibuat, mengembalikan barang ke tempatnya, dan nilai kebajikan atau keyakinannya adalah saling menghargai. Kemudian berbicara yang sopan, nilai kebajikannya atau keyakinannya adalah sopan santun. Menyelesaikan dengan damai, nilai kebajikan atau keyakinannya adalah saling menyayangi. Datang tepat waktu ke kelas, berarti nilai kebajikan atau keyakinannya adalah disiplin atau kedisiplinan. Jadi setelah seperti ini, berarti keyakinan kelas yang sudah teridentifikasi misalkan ada 4. Ini, dan ini. Setelah itu, berikutnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7. Karena kalau terlalu banyak, warga kelas akan sulit untuk mengingatkan. Kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dan menandatanganinya, termasuk guru dan semua murid. Nah, setelah ditandatangani, keyakinan kelas selanjutnya menjadi kesepakatan kelas. Lalu diletakkan di dinding kelas, di tempat yang sudah dilihat di semua warga. Tanya Bu, Iya Pak. tentang keyakinan kelas atau kesepakat kelas, apakah masa berlaku kesepakat kelas atau keyakinan kelas itu bisa diubah sewaktu-waktu? Gimana? Ya, terima kasih Pak Jai. Sebentar. Ya, terima kasih Pak Jai pertanyaannya. Apakah sudah paten itu kesepakatan kelas tidak bisa diubah sewaktu-waktu gitu? Nah, tidak seperti itu Pak. Jadi yang namanya undang-undang ada masalah lainnya gitu. Apalagi keyakinan kelas. Jadi itu bisa sekali. Malah itu yang dianjurkan. Jadi sering ditinjau ulang, sering diulas lagi, direview lagi. Apakah ada yang diganti atau ditambahi atau seperti itu Pak? Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Bapak Ibu saya capek ya? Ya, harus jatuh. Pakai kursi Bu, duduk berdepan di sini mah bisa lah. Duduk di meja. Dan bahkan begini. Berarti kesepakatan istirahat.
lanjutkan ya, pelan-pelan ya Bapak. Manakah yang benar? Tadi sudah ya. Tadi sudah perbedaan lain. Apa perbedaan peraturan kelas dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu? Satu, peraturan kelas biasanya dibuat satu arah. Satu arah tanpa melibatkan murid dan masih terdapat kalimat negatif. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dua arah, nah, pinter ya. Berdasarkan musyawarah mufakat pada kelas dan mengandung kalimat. Jadi itu perbedaannya gitu, Pak. Sepakat? Nah, sekarang kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi tadi yang melatar belakangi seseorang bertingkah laku itu adanya motif, salah satunya adalah kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, sesungguhnya kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu sudah paham banget. Ya, kita review lagi. Yang pertama, bertahan hidup atau survive. Kalau siapa yang mau dulu nih? Survive. Pak Rudi. Ya, terus kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Terus yang ketiga, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Pak Suki tolong dibacakan Pak. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi dalam kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen kebutuhan yang perasaan aman Ya, terima kasih Pak Suki. Sudah sangat jelas membacakan. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis dan biologis ya. Fisiologi dan biologis. Nah, ini menjadi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap manusia yang normal. Ya, yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Mohon Bu Eka tolong bacakan. Apa yang Bu Eka yang kurang jelas? Oh, iya. Terima kasih Bu Eka ya. Jadi memang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu menjadi kebutuhan dasar setiap manusia. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Saya minta tolong ke Pak Kolik. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Ini meliputi
memberikan pengaruh. Terima kasih Bu. Luar biasa. Jadi ini salah satu kebutuhan yang menjadi kebutuhan dasar kita, adanya pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan akan kebebasan. Saya Ya, saja ada yang berupa ada self esteem. self esteem itu harga diri. Artinya harga diri nggih Pak Rudi nggih. Sudah, bisa baca Pak Cai? Ya, latihan. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak berlaku banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Yang kelima kebutuhan akan kesenangan. Saya minta Bu Ana coba Bu dibaca Bu. Kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat melakukan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka melatih saudara, suka bergurau, suka menuju dan juga membebaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku bodoh, mereka masih tetap lucu. Terima kasih ya Bu Ana. Nah, itulah Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi, seandainya kita menjumpai murid-murid kita berperilaku yang aneh-aneh, yang menurut kita itu tidak pas, itu pasti ada salah satu atau salah dua, salah tiga, salah lima dari kebutuhan dasar itu yang ingin dia penuhi. Makanya Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita itu harus apa Bapak Ibu? Harus memahami dari teori kontrol. Jadi memahami mengapa anak bisa bertingkah laku seperti itu, pasti ada alasannya. Nah, salah satunya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tersebut. Apa itu ya Bapak Ibu yang memahami. Kita lanjut. Nah ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai manusia atau sebagai pendidik terhadap murid itu pasti kita akan mempunyai 5 ini. Nah, Bapak Ibu ada di mana? Atau yang pertama sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang paling tinggi berarti sebagai manajer. Nah, ini sesungguhnya yang dikehendaki oleh siapa ya? Secara idealnya adalah sebagai manajer. Kita lihat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama sebagai penghukum, guru dari perbuatan gurunya seperti apa? Ya. 1. Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah ini berarti peran Bapak Ibu tersebut sebagai penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Misalkan guru kecewa loh dengan kamu. Mengapa sih kamu seperti itu? Berceramah panjang lebar. Nah itu adalah untuk membuat rasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi
nanti konsekuensinya apa, nanti sebagai pemantau. Nah kalau sebagai manajer berarti mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengapa anak tersebut melakukan hal itu. Kemudian dari perkataan guru, ya, tadi perbuatan saya dari perkataan. Kalau yang peran penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan memberi sanksi kamu misalnya. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya saya akan mencubit kamu. Tapi kalau misalkan kalau kamu tidak melakukannya saya akan mencium kamu, bagaimana Bapak Ibu? Ya, apakah menghukum? Kemudian berikutnya sebagai apa tadi yang kedua ya Bapak Ibu? Sebagai pembuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak tadi ya. Kemudian kalau yang sebagai teman, lakukan demi bapak ibu. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kami lakukan, apa yang terjadi sekarang. Ya. Nah kalau sebagai manajer ini banyak pertanyaannya bapak ibu. Apa yang kita yakini, apa yang kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya dan seterusnya. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Kalau kita sebagai penghukum, maka hasilnya memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Murid ya. Murid akan menjadi memberontak, mendendam, menyalahkan orang lain. Kemudian kalau sebagai pembuat rasa bersalah, maka murid akan menyembunyikan, terus menyangkal, berbohong. Kemudian kalau sebagai teman akan menjadi ketergantungan, kalau sebagai pemantau akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau hanya diawasi saja akan baik, kalau tidak ya bebas lagi. Kemudian kalau sebagai manajer akan membuatkan watak atau karakter. Nah ini kalau dari sisi murid, maka murid akan bereaksi bagaimana jika gurunya sebagai penghukum. Saya tidak peduli. Yang melakukan saya kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak itu teman saya. Ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jadi mendapatkan imbalan. Kemudian kalau manajer berarti bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan ini. Nanti hasilnya dari murid. Nah dampaknya ya, kalau kita sebagai penghukum maka murid akan mengulangi kesalahan berulang kali, perilaku menjadi agresif, bahkan bisa menimbulkan luka yang mendalam sampai traumatis, sampai terbawa-bawa, sampai tua. Iya betul, saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi ketika tapi tidak separah itu juga, maksudnya masih terngiang-ngiang teringat terus gitu loh ya. Dari kecil SD ada seorang bukan sih Bapak Ibu guru tapi teman Bapak Ibu guru, ketika kami latihan untuk lomba pidato atau deklamasi saat itu ada yang komentar. Saya kan termasuk yang ikut ya gitu, tapi di komentar yang menurut saya nggak suka dengan komentarnya. Iya, dan itu membuat saya tidak suka, dan orang itu saya kenal dan sampai sekarang saya dengan orang itu pun jadi nggak respect. Nah, itu makanya Bapak Ibu dendam sih enggak ya, cuma maksudnya ya iyalah jadi teringat hal yang tidak baik. Iya betul. Komentarnya saya dulu kan ketika kecil kan ngomong terusnya kan belum jelas, jedal ya. Nah itu di komentar sempat berarti fakta ya. Tapi orang iya benar, padahal fakta tapi anak-anak juga sakit gitu loh, jadi teringat nggak mau diberi komentar seperti itu. Akhirnya saya berusaha betul, saya berlatih untuk bisa mengucapkan R dengan jelas. Ya ada positifnya nih Pak G. Berarti gimana? Oh berarti itu kalau muridnya punya pemikiran yang positif ya. Kadang ada juga murid-murid yang malah tambah down. Tidak, berarti tambah. Oke, lanjut ya. Kita ke 3 restriksi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses meletakkan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berarti bagaimana proses menciptakan kondisi murid yang menurut kita bersalah, kemudian mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ideal banget ya. Kira-kira gampang apa sulit itu? Kemudian Bu Desi tolong Bu. Baca. Jelaskan Bu Desi. Oh nggak begitu ya Mbak Ipa. Terima kasih yang cantik. Jadi restitusi itu intinya adalah kolaborasi antara murid dan guru berdiskusi untuk menyelesaikan masalah. Intinya itu. Nah ciri-cirinya. Nah ini ciri-cirinya. Bu Amel, tolong Bu. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, belajar dari kesalahan, bukan menerus kesalahan. 2, memperbaiki hubungan. 3, menawarkan, bukan memaksa. 4, restitusi. Ini adalah cara terbaik. 5, untuk melihat ke dalam diri. 6, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 7, berfokus pada karakter bukan tindakan. 8, berfokus pada solusi. 9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Terima kasih. Nah kita lanjutkan ya. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah ini segitiga restitusi ya seperti ini. Nah, jadi ada 3 tahap. Tahap yang pertama yang di bawah ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ya kita lihat satu-satu. Kok ini belum saat ini? Ini belum saat. Nah itu untuk apa? Ada tiga yang warnanya agak kuning dan biru itu orange. Gimana Pak? Itu ada tiga warnanya biru dan ini nggak bisa kalau ini jalan kiri. Kuning mereka tangan Pak. Iya betul saya juga ini melihatnya itu orange. Jadi itu orange Pak ada standar warnanya beda Pak. Iya betul, kalau yang ini ada biru ada merah. Itu biru dan orange. Memang berbeda Pak. Memang hanya menentukan Iya. maknanya ada maknanya. Oh, kalau secara warna sih tidak ada maknanya, cuma untuk apa? Menegaskan saja, membedakan kalau ini itu nama untuk nama segitiga restitusi, kalau ini untuk tahapan-tahapannya. Yang di luar untuk tahapan-tahapannya. Berarti ganti warna niatnya mungkin. Kamu boleh anak fisiologi. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Untuk yang tahap pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ini adalah tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya Bapak Ibu, misalkan
saya tuh ini kasus yang tahun kemarin, dan yang kelas 9 terutama pasti paham betul, yaitu dengan Aldo. Aldo kelas 9G itu kan sering banget tertidur ya, setiap hari lah, hampir setiap hari. Nah, iya. Nah itu nanti dicoba ya Bapak Ibu, dicoba dengan menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, nanti bisa dicoba. Nah, salah satu penugasan saya sebagai calon guru penggerak itu kan untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Itu boleh real, boleh acting. Nah, saya pakainya kasus real, tetapi praktek segitiga restitusinya acting. Nah, karena Aldonya kan sudah tidak ada. Itu ada. Iya, makanya. Nah, maksudnya kita belajar dari kasus Aldo kan sering tertidur. Nah, untuk tahapan pertama menstabilkan identitas itu yang apa yang kita lakukan? Nah, iya. Itu Aldo sambil tidur bisa lulus. Paling kerasnya ini loh. Ya kita lanjut dulu ya. Apa yang dikatakan guru gitu ya. Pertama itu menstabilkan identitas itu artinya ngeyem-yemi. Ngeyem-yemi itu apa ya? Mendem-demi ya. Iya betul. Misalkan, oh ya Dok, kamu tertidur itu kan hal yang manusiawi misalkan ya. Karena setiap manusia pasti tertidur kalau kelelahan atau begadang dan sebagainya. Nah itu kalimat itu contoh untuk tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Jadi intinya ngeyem-yemi dulu. Nah ini contoh lagi yang lain, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah dan sebagainya. Ya intinya seperti itu. Kemudian validasi kebutuhan, yaitu tujuannya membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu kekuasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan atau bertahan. Nah, belajar dari kasus Aldo lagi. Setelah diem-diem itu tadi, kita lanjut ke tahap memvalidasi kebutuhan. Ditanyakan alasan mengapa kamu sering tertidur. Saya sih pernah sebetulnya berdiskusi dengan Aldo, tapi belum sampai ke tahapan ini. Tapi yang kayaknya sih saya sudah melaksanakan. Cuma yang mungkin tidak sedetail ini gitu ya. Nah kemudian jawaban dia itu karena dia itu sering begadang, hampir setiap malam itu jualan angkringan di depan kantor pos. Nah angkringannya itu dari jam 9 sampai jam 3 baru pulang. Nah ya jadi sih masuk akal ya, cuma ada cuma gitu ya. Jadi kebutuhannya berarti lalu dan nah sampai 1 jam. Oke ya itu ya Bapak Ibu. Menanyakan alasan. Nah kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, tahap selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Anak dicoba untuk berefleksi, kira-kira Aldo contohnya, Aldo kembali ke Aldo lagi. Aldo kan alasannya karena untuk bertahan hidup, karena orang tuanya sudah bercerai, sementara ibunya tidak bekerja, sehingga dialah yang mungkin akan membantu orang tua untuk bertahan hidup, kan? Nah, setelah itu untuk refleksi anak, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sudah sesuai dengan yang kamu inginkan atau belum? Ya. Nah, jawabannya ya belum. Saya sih kepenginnya, gitu ya, kepenginnya ya bisa sekolah dengan baik, kebutuhan terpenuhi, gitu ya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti itu ya memang itu tidak sesuai dengan
keinginan saya atau keyakinan yang saya yakini. Itu ditanyakan, itu di tahap menanyakan keyakinan. Terus tahap berikutnya ditanyakan kira-kira kamu punya solusi atau enggak, punya ide atau enggak untuk mengatasi permasalahan kamu. Saya belum bisa menanyakan itu sih sesungguhnya ya. Tapi ketika saya praktek saya tanyakan, cuma bukan Aldo yang saya tanya. Karena acting ya Bapak Ibu, jadi saya ambil siapa coba? Yang saya ambil itu ketua OSIS. Siapa? Radio ya. Nah itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Nah, dari skenario yang saya buat, seolah-olah si Aldo itu bisa memberikan solusi. Ya, solusinya menurut Aldo itu, baik Bu, saya akan mencoba mencari pekerjaan yang di luar waktu, yang jangan waktu itu, jangan waktu yang malam-malam itu. Bu. Saya coba akan mencari pekerja yang di antara jam 14 sampai jam 21, sehingga saya bisa pada waktu istirahat, sekolah juga tidak terganggu. Nah itu di skenario saya seperti itu. Jadi si Aldo menjawab seperti itu. Nah ini tahapan menanyakan keyakinan. Nah dari sini tujuannya itu adalah biar anak itu memahami bahwa dia sesungguhnya itu melanggar keyakinan yang sudah diyakininya, yaitu tidak aktif dalam pembelajaran, tetapi dia juga sudah bisa menyelesaikan permasalahannya, yaitu tetap bantu orang tua meskipun waktunya diganti, jadi tetap bisa bantu orang tua dengan waktu yang berubah. Nah cuma permasalahan berikutnya, adakah pekerjaan di antara jam 14 sampai jam 21 untuk Aldo? Itu pertanyaan real ya. Tapi di sini tidak dibahas sampai ke situ Bapak Ibu untuk barangkali ada kasus yang sama atau serupa dengan Aldo ya, monggo Bapak Ibu yang berbaik hati, yang jiwa dermawannya luar biasa, bisa ikut membantu anak-anak tersebut. Makanya agar bisa bantu kan kita harus tahu dulu yang apa dia seperti itu permasalahannya. Nah kesimpulannya, ini Bapak Ibu, saya kan diminta untuk menayangkan video yang sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu silakan cermati video yang saya buat dari tahapan-tahapannya nih. Kalau jelek jangan di mohon maaf Bapak Ibu, ini terkendala suaranya kecil banget, tidak terdengar. Tetapi intinya tadi seperti yang saya sampaikan tentang kasus Aldo, jadi tahapan pertama menstabilkan identitas, mengiming-imingi, kemudian yang kedua menanyakan penyebabnya, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Monggo tanpa suara bisa dinikmati itu. Saya ya dari pedalaman banget ya. Pokoknya intinya itulah. Oke. Nanti kalau pengen banget punya videonya gitu ya, bisa minta ke saya nih Bapak Ibu. Kayak neko apik banget ya, mau yang monggonya jadi. Baiklah Bapak Ibu. Sudah 1 jam. Kurang sedikit ya. Baiklah Bapak Ibu, itu kurang lebih materi tentang disiplin positif. Disiplin positif itu adalah akar dari budaya positif. Budaya positif berarti kebiasaan-kebiasaan yang bersifat positif yang didasari oleh disiplin positif, yaitu berdasarkan disiplin diri, tanggung jawab dari dalam,
yang didasari pada keyakinan yang kita anut masing-masing. Itu kesimpulannya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Barangkali saya bisa jawab. Kalau tidak, ada Pak Anggi, ada Pak Alwi sebagai pendahulu saya. Iya betul. Sebagai senior saya, tapi junior. Ada Bapak Ibu? Mungkin pasti akan menjadi satu pertanyaan manakala sampai kapan kita akan melakukan restitusi. Kadang-kadang mungkin kita contoh saja misalnya dalam kasus Bapak ini Bapak Ibu yang sering curhat, ini saya juga mendengar ada kata-kata tentang belakangan di kelas itu. Bagaimana atau selama berapa lama bahwa kegiatan restitusi orang kan tetap dilakukan dengan orang yang atau anak yang setelah direstitusi tetap perubahannya tidak. Nah, itu kembali lagi kepada apa ya, pribadi anak, karakter anak sendiri, dan yang jelas masalah hasil itu untuk masing-masing anak kan berbeda-beda. Ada anak yang direstitusi langsung jadi gitu ya, dia langsung terbentuk karakternya. Ada juga yang sulit dan mungkin itu butuh waktu yang lama. Nah, yang penting kita sebagai guru, kalau menurut saya ya Pak Anggi, kalau menurut saya itu yang penting kita sudah berusaha sebaik-baiknya, sesungguhnya sambil berdoa, jangan lupa berdoa, memohon, karena yang menggerakkan hati manusia itu kan Allah ya. Nah, betul, jadi kita tidak bisa menggerakkan hati orang lain, tapi hanya Allah yang mampu. Makanya kita berupaya sebaik mungkin dan kita serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa. Yang jelas kita ada upaya untuk itu. Itu kan menurut saya sih, daripada tidak ada perlakuan sama sekali, anak dijolok kan berarti itu hati nurani kita kayaknya sebagai guru akan ternoda gitu ya. Iya, harusnya sebagai guru mampu mengarahkan, mendidik, membimbing, kok kita membiarkan begitu saja. Nah, intinya yang penting kita ada usaha, ada upaya sebaik mungkin. Menurut saya, barangkali ada yang mau ikut menjawab pertanyaan Pak Anggi, punya pendapat yang berbeda dengan saya, yang lebih bagus, yang solutif. Aduh, 11 juta. Pak Bambang barangkali jam berapa itu Pak ujian fisik di 1 jam 16 menit. Cukup nih Bapak Ibu nih. Terima kasih atas perhatiannya dan kasih sayangnya Bapak Ibu semua. Sehingga acara ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi untuk Bapak Ibu semua. Dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dengan baik sehingga tercipta budaya positif di sekolah kita tercinta. Dan itu tidak butuh waktu sehari 2 hari, tapi butuh waktu yang lama. Tetapi janganlah kita memandang lamanya waktu, tetapi bagaimana kita memulainya. Memulai untuk berubah, untuk bergerak bersama-sama menuju Spencer yang terbaik. Asik. Jangan lupa kolaborasi, oke, Bapak Ibu. Jangan lupa kolaborasinya, itu yang terpenting. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya selaku pembawa acara mewakili TJ bisa tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sisutik. Iya. Online.